Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya Sura dengan NIM C1G1 19135, mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Dalam hal ini akan membahas beberapa isu pemerintahan. Yang pertama, isu tentang wacana Kampung Tangguh Bencana di Yogyakarta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Yogyakarta menjadi kota yang sangat terkait dengan pandemi COVID-19. Sejak wabah pandemi diakui secara resmi oleh pemerintah pusat Jakarta. Kota ini seketika mengambil tindakan yang sangat unik. Provinsi dengan 4 kabupaten tersebut kemudian mendapati begitu banyak tindakan sporadis masyarakat yang terkait langsung dengan pandemi. Contohnya, melakukan lockdown atau penutupan kampung secara swadaya. Begitu wabah pandemi diketahui menyebar di provinsi tersebut, spontan beberapa kampung di Sleman dan kota Yogyakarta melakukan tindakan lockdown. Semua pihak kemudian seolah bersepakat untuk melindungi kampung mereka. Semua pihak seolah bersepakat untuk melindungi kampung mereka. Pada saat itu, informasi tentang virus ini masih sangat minim. Jadi, setiap orang memiliki tafsir yang berasal dari rangkaian hoaks, fake news, dan isu-isu yang bermunculan dari mulut ke mulut. Situasi menjadi tidak pasti. Kampung Yogyakarta tiba-tiba menjadi kota yang mati. Berikut ada beberapa tampilan wacana tentang Kampung Tangguh COVID-19. Contohnya, inovasi Gogrok COVID-19 di Kelurahan Purbayan, Kampung Tangguh COVID-19 di Jogja. Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, menjadi salah satu kampung tangguh COVID-19 di Yogyakarta. Kampung Tangguh COVID-19 merupakan konsep penanggulangan penyebaran virus corona yang secara khusus berada di tingkat desa atau kelurahan. Adanya Kampung Tangguh COVID-19 ini juga dimaksudkan agar seluruh komponen masyarakat bisa menggali potensi yang dimiliki hingga mampu berperan dalam pencegahan dampak negatif adanya pandemi COVID-19. Purbayan hanya menjadi satu dari sekian banyak kampung tangguh yang ada di Yogyakarta. Secara konseptual, kampung tangguh adalah kekuatan yang berada pada level masyarakat, baik di keseluruhan maupun di desa-desa. Yogyakarta hanya menjadi sebuah contoh dari begitu banyak contoh lain yang memiliki pola serupa. Kemudian isu yang kedua, yaitu wacana Kampung Tangguh Bencana di Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarah perjuangan pemuda Surabaya atau yang disebut dengan Arek-Arek Suroboyo dalam mempertahankan Indonesia dari penjajahan. Selain itu, Surabaya dikenal dengan budaya masyarakat yang memiliki ciri khas, yaitu dekoratis, solidaritas, dan egaliter. Karakter egaliter yang khas pada warga Surabaya ditandai dengan keharmonisan dalam menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan. Egaliter tersebut cenderung mengarah pada cara berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan dan mendapat perlakuan yang sama pada dimensi agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
kekangan dalam keseharian, mereka akan menghasilkan penolakan dan upaya untuk memberontak. Sikap saling kritik justru merupakan hal yang lumrah mewarnai kehidupan kota Surabaya. Polda Jawa Timur menargetkan ada 100 kampung tangguh COVID-19 atau disebut Corona yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Timur. Program yang digagas oleh Kapolda Jawa Timur. Adapun tanggapan dari Saudara Irjan Fadil Imran, itu salah satu upaya pencegahan penyebar COVID-19 yang berbasis kampung dengan mengandalkan solidaritas dan kegotong royongan warga di tingkat. Dari leader berita di atas, unsur informasi psikologi yang berasal dari elit menjadi landasan utama pemberitaan. Adapun unsur cerita kala pandemi, yaitu pemberitaan tentang pandemi selalu memantik wacana kesehatan. Ini adalah isu utama yang biasanya dibingkai oleh media. Tekanan pemberitaan akan mengarah pada isu tingginya angka kematian. Juga berita tentang penuhnya rumah sakit dan kurangnya fasilitas kesehatan. Semua menunjukkan betapa isu kesehatan menjadi pusat penggambaran wartawan tentang pandemi COVID-19. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, virus ini melanda ke kota Surabaya. Isu dan wacana tersebut juga mulai bergeser pada begitu banyak wacana alternatif. Kondisi pada awal COVID atau penutupan portal kampung-kampung, kesiapan tim kesehatan di desa untuk mengantisipasi tamu dan penderita gejala COVID-19. Pada saat menceritakan situasi PSBB, di RW 04 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, pada bulan Mei 2020, jurnalis seolah melakukan liputan investigasi sosiologi dengan menelusuri kampung berikut suasananya secara langsung. Kampung tangguh ini nanti akan diberlakukan sejatim, khususnya di daerah yang diketahui ada warganya banyak yang positif COVID-19 dan PDP, kata Polda Jatim Irjen. Kemunculan Polda sebagaimana unsur birokrasi terdapat dalam menciptakan kampung tangguh terasa kuat sejak awal narasi berita hingga akhir. Konsep tangguh bencana tersebut uniknya sama sekali tidak diceritakan bagaimana konsep tangguh bencana ini direalisasikan di berbagai provinsi lainnya. Nah, tepat pada saat pandemi COVID-19 mengalami lonjakan secara kuantitatif, maka wacana yang mengemuka adalah bagaimana cara dan strategi pemerintah menangani COVID pandemi tersebut. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menghalau penyebaran virus, namun apabila di sebuah daerah tingkat kepatuhannya rendah, maka bisa dipastikan segala upaya pemerintah akan menjadi sangat sia-sia. Kesadaran bahwa pemerintah harusnya berperan sebagai aktor utama dalam penanganan COVID-19 muncul karena situasi politik dan ekonomi di berbagai belahan dunia yang sedang berjuang dan menghadapi COVID juga menunjukkan bahwa sektor politik dan ekonomi memang menjadi perhatian pemerintah. Apabila isu kesehatan yang secara intern pada COVID-19 bergeser menjadi isu-isu lain atau memang sudah terjadi, maka pihak pertama yang akan dirugikan adalah legitimasi pemerintah. Untuk itu, secara
SIF, nampak ada tindakan yang kurang lebih homogen dilakukan oleh pemerintah di negara manapun dalam upaya menangani pandemi ini.